Sudah mulai. Oh, maaf. Anak-anak, ternyata sudah on. Maaf ya. Anak-anak, itu tadi Ibu Dini sedang berlatih untuk mempersiapkan diri berlatih Maranatha Junior. Ada yang tahu kalian? Apa itu Maranatha Junior? Maranatha Junior atau Marjun adalah paduan suara sekolah minggu kita. Meskipun ibadah kita masih dilakukan secara online, tapi itu tidak menyurutkan kerinduan teman-teman kalian untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan secara online juga. Seperti ini. Paduan suara Maranatha Junior terbuka bagi semua anak sekolah minggu GKI Harapan Indah yang memiliki talenta dan kerinduan untuk memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Apakah kalian ingin untuk bergabung? Caranya mudah loh anak-anak. Kalian tinggal menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar ini. Jadwal latihan paduan suara Maranatha Junior hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30. Jika kalian sudah tergabung di dalam grup Maranatha Junior, kalian akan mendapatkan link setiap hari Jumat malam atau Sabtu pagi. Ya, ayo jangan ketinggalan. Mari kita sama-sama melayani Tuhan melalui talenta yang sudah Tuhan berikan. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan pakai aku, terima. Bu. Ya. Latihan Marjunnya udah mulai. Terima kasih anak-anak. Ibu mau segera latihan sekarang. Jangan lupa bergabung ya. Dadah!
Shalom adik-adik, kita bertemu kembali dalam Horas, Home Online, Renungan Anak, Sekolah Minggu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, mulai dari pagi hari sampai malam ini. Tuhan menyertai kami, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami mengerti akan maksud firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hai adik-adik. Malam ini, kakak akan menceritakan dongeng kura-kura dan kelinci. Begini ceritanya. Suatu hari, kelinci bertemu dengan kura-kura di tengah jalan. Melihat cara berjalan kura-kura, kelinci tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jalanmu lambat sekali. Lihat, beginilah seharusnya cara berjalan yang benar." Sambil memperlihatkan larinya yang sangat cepat. Wah, sombong sekali si kelinci ya adik-adik. Kura-kura kemudian membalas ejekan kelinci dengan menantangnya berlomba lari untuk menentukan siapa yang lebih cepat. Tanpa berpikir panjang, kelinci langsung menyetujuinya. Tibalah hari pertandingan itu. Tentu saja kelinci dengan mudah memimpin pertandingan. Setengah dari perjalanan telah ditempuhnya dan ia mulai merasa lelah. Ia menoleh ke belakang. Dilihatnya kura-kura masih jauh tertinggal. Memang benar-benar lambat kura-kura ini, celetuknya Congkak. Ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Angin yang bertiup perlahan membuatnya tertidur lelap. Bagaimana dengan kura-kura adik-adik? Kura-kura berjalan tanpa lelah, perlahan tapi pasti. Ia terus berjalan hingga akhirnya melewati kelinci yang masih tertidur nyenyak. Ia tidak beristirahat, melainkan terus berjalan hingga hampir sampai di garis finish. Kelinci baru saja terbangun dari tidurnya. Dia langsung bangkit berdiri dan melihat ke belakang. Aha, kura-kura masih belum tampak. Pasti dia masih jauh tertinggal di belakang, pikirnya. Kemudian ia mulai berlari lagi dengan kencang hingga terdengar teriukan riuh di depan. Rasa ingin tahu membuatnya berlari semakin cepat dan betapa terkejutnya ia ketika dilihatnya kura-kura telah mencapai garis finish dan dinyatakan sebagai pemenang. Akhirnya kelinci yang sombong, kelinci yang congkak itu pun harus mengakui kekalahannya.
Adik-adik, dongeng ini mengingatkan akan kisah Daud dan Goliat yang terdapat di dalam Alkitab. Goliat, sang tentara Filistin yang berperawakan tinggi besar, memakai baju jirah, bersenjatakan tombak, dan memiliki begitu banyak pengalaman perang. Ketika melihat Daud yang mewakili tentara Israel untuk menjawab tantangannya berperang satu lawan satu, juga melakukan hal yang sama. Ia mengejek dan menertawakan Daud yang masih sangat muda. Badannya kecil, hanya memakai baju gembala, bersenjatakan batu umban, dan belum memiliki pengalaman dalam perang. Adik-adik, ingat apa yang terjadi ketika Daud melawan Goliat? Ya, benar. Goliat dikalahkan dengan mudah oleh Daud yang disertai Tuhan hanya dengan sekali lemparan batu umban yang tepat mengenai dahi Goliat. Kesombongan, kecongkakan Goliat akhirnya juga berakibat pada kekalahannya. Adik-adik, malam ini Tuhan mau kita, adik-adik, juga kakak, sama-sama belajar untuk tidak sombong, tidak congkak, dengan kelebihan yang telah Tuhan berikan kepada kita, karena hanya akan merugikan diri kita sendiri. Dan tetaplah kita rendah hati. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kiranya renungan malam ini terus tinggal di dalam hati kita dan kita memohon pertolongan Tuhan untuk dapat melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak menjadi anak yang sombong, untuk tidak menjadi anak yang tinggi hati. Tolong kami ya Tuhan, di dalam melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan malam ini. Ketika kami beristirahat, Tuhan menjaga kami, memberikan kami tidur yang nyenyak, sehingga kami boleh beristirahat. Dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik, horas kita pada malam hari ini. Sampai ketemu kembali di horas pada Rabu yang akan datang. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.